Kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang IP-HPS. Bagaimana cara permohonan IP-HPS akan kita bahas di video ini. Tetap di channel Eko Ben. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dalam pembahasan yang menarik tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Sudah kita bahas di video-video sebelumnya, apa itu pengertian dari perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, apa itu yang dimaksud dengan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial IP-HPS, dan bagaimana cara pengelolaan lahan di IP-HPS sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Silahkan dicari yang belum belajar tentang video-video tentang IP-HPS. Sudah ada 3 video. Parts pertama, parts kedua, dan parts yang ketiga. Dan tak kalah menariknya, di bagian yang keempat ini kita akan membahas tata cara permohonan perhutanan sosial. Secara spesifik adalah IP-HPS, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Teman-teman semua, kita sudah pelajari bersama bahwa kita diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan hutan dengan sistem IP-HPS. Ya. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara permohonannya. Yang pertama yang ingin kita sampaikan bersama, teman-teman yang belum menyimak peraturan Menteri Kehutanan tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, bisa dicari ya. Peraturannya adalah P39 Men LHK Setjen Kum 16 tahun 2017. Tentang apa? Tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Secara spesifik membahas tentang IP-HPS ya. Sebenarnya ada 2 pola yang memungkinkan, yaitu Kulin KK dan IP-HPS. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang pola yang pertama, tentang izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial IP-HPS. Bagaimana cara permohonannya? Yang pertama, ya. Jadi IP-HPS ini dapat diajukan melalui permohonan. Ya, permohonan, atau juga bisa melalui penunjukan oleh menteri ya. Kalau penunjukan kita tidak usah bahas. Yang pertama saja melalui permohonan ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan IP-HPS. IP-HPS apa? Sudah dibahas di video kedua, parts yang kedua tentang IP-HPS. Silahkan
simak dulu. Bagaimana permohonannya? Permohonan IPHPS ini diajukan kepada menteri. Ya. Kepada siapa? Kepada menteri. Tentunya menteri yang membidangi kehutanan sekarang ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Jadi bukan ditujukan kepada perhutani, bukan ditujukan kepada dinas, apalagi ditujukan kepada saya, ya, bukan. Tetapi ditujukannya langsung kepada menteri. Ya. Nanti juga yang mengeluarkan izinnya ini adalah menteri, ya. Tapi gak usah dibayangkan karena levelnya menteri biasanya sudah tergambar kesulitannya dulu ya, karena barangkali teman-teman yang di dalam dan sekitar hutan merasa jauh untuk kemudian berhubungan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi sebenarnya simpel saja, kita ajukan saja, kita buat permohonan ditujukan kepada siapa? Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah takut, ya. Silakan buat permohonan. Yang memenuhi syarat, silakan membuat permohonan. Ya, syaratnya apa? Sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Silakan disimak atau nanti sedikit kita singgung di tata cara permohonan ini. Bagaimana kemudian apa yang dilampirkan di permohonan ini. Jadi sekali lagi ditujukan kepada siapa? Ditujukannya kepada menteri. Tentunya dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan juga Dirjen yang membidangi planologi kehutanan. Di samping itu juga ditujukan tembusannya kepada Kepala Dinas Provinsi, ya, juga kepada Direktur Utama Perum Perhutani, ya. Jadi ada berapa? Ada 5 ya minimal ya. Kepada Menteri dengan tembusan Dirjen PSKL, kemudian Dirjen yang membidangi planologi, kemudian Dinas Kehutanan tingkat provinsi, dan yang berikutnya kepada Direktur Utama Perum Perhutani. Ya. Jadi bukan kepada saya, bukan kepada teman Anda, bukan kepada PKPH, bukan kepada KPH, bukan kepada dinas di tingkat kabupaten, tetapi ditujukannya langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan yang tadi. Ya, saya kira ini jelas poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dalam permohonan ini perlu didampingi oleh Pokja PPS, ya, Pokja PPS. Pokja PPS, lembaga LSM juga bisa, penyuluh perguruan tinggi, lembaga penelitian atau Pemda setempat itu juga memungkinkan. Ya. Jadi di Pokja PPS ini, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, itu sudah dibentuk paling minimal di tingkat provinsi, itu sudah ada, melibatkan berbagai pihak, ya. Maka diantaranya ini bahkan di poin berikutnya itu ditegaskan kalau pendamping tadi, LSM, penyuluh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Pemda setempat, itu belum menjadi anggota Pokja PPS, maka Pokja PPS-nya itu kemudian disesuaikan.
ya. Jadi beberapa pendamping ini bisa kita ajukan untuk mendampingi program IPHPS ini dari awal ya, dari mengajukan permohonan, bahkan dari ya, dari sebelumnya, dari sebelum mengajukan proses sampai kemudian nanti keluar izinnya juga pasca izinnya. Siapa yang mendampingi di sini bisa dari LSM ya, silahkan kalau kemudian teman-teman dekat dengan LSM bisa minta pendampingan dari LSM atau juga penyuluh ya, di setiap daerah bahkan di setiap kecamatan itu ada penyuluh kehutanan ya. Walaupun memang jumlahnya terbatas, jadi satu penyuluh kehutanan biasanya punya wilayah beberapa kecamatan ya. Sehingga silakan berhubungan bisa langsung dengan penyuluh kehutanan setempat untuk minta pendampingan program IPHPS ini dari awal. Atau bisa dengan perguruan tinggi ya, silahkan. Bisa juga dengan lembaga penelitian atau dengan pemerintah daerah setempat. Bisa dengan Pemda, bisa dengan Pemda di tingkat kabupaten, boleh untuk kemudian mendampingi teman-teman yang akan mengajukan IPHPS. Ya. Jadi yang pertama tadi mengajukan kepada menteri, yang kedua didampingi boleh oleh LSM, boleh oleh penyuluh ya. Secara spesifik disebutkan di peraturan menteri ini. Kemudian bisa juga oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian atau oleh Pemda. Nah, ini poin berikutnya yang juga tak kalah pentingnya. Siapa yang mengajukan? Ya. Yang mengajukan yang pertama di peraturan menteri ini disebutkan oleh ketua kelompok masyarakat. Yang kedua oleh ketua gabungan kelompok tani hutan. Atau yang ketiga ketua koperasi setempat atau koperasi mitra BUMDes ya. Di peraturan menteri tentang perhutanan sosial di wilayah kerja perhutani ini secara tertulis disebutkan yang pertama ketua kelompok masyarakat, yang kedua ketua gabungan dari kelompok tani hutan, yang ketiga boleh koperasi atau mitra dari BUMDes ya. Silakan. Jadi tidak boleh tidak boleh mengajukan secara pribadi, harus berkelompok ya. Silakan yang belum punya kelompok bergabung dengan teman-temannya untuk membentuk kelompok ya. Biasanya di kehutanan itu ada kelompok tani hutan. Caranya sederhana. Lain waktu bisa kita bahas bagaimana cara pembentukan kelompok tani hutan ini. Tetapi sebentar sedikit saya ungkapkan bahwa pembentukan kelompok tani hutan ini silakan bisa menghubungi penyuluh atau dinas yang menangani kehutanan di wilayah setempat ya. Tentunya setelah teman-teman ya boleh secara pribadi langsung berhubungan atau kemudian bisa juga kemudian berkumpul dulu ya dengan kelompok masyarakat yang lainnya, dengan petani-petani yang lainnya, kemudian membentuk kelompok tani hutan. Atau mau bisa dari awal didampingi oleh penyuluh misalnya untuk membentuk kelompok tani hutan. Ya, caranya sederhana, mudah, tidak berbelit ya. Silakan nanti ketemu dengan penyuluhnya, membuat janjian, membentuk kelompok ya. Syaratnya sederhana. Syaratnya pokoknya minimal dalam KTH itu terdiri dari 15 orang ya. Jadi bukan 1-2 orang membentuk kelompok ya.
Itu masih sedikit, masih kalau satu orang nggak bisa begitu ya, 2 orang, 3 orang. Jadi minimalnya adalah berapa? Minimalnya 15 orang untuk membentuk kelompok tani hutan. Ya, di lain waktu nanti akan kita bahas bagaimana cara pembentukan kelompok tani hutan ini. Tapi sederhananya gampang, silakan hubungi penyuluh. Di setiap kecamatan itu biasanya ada, kecuali kemudian tempatnya sangat luas, jangkauannya luas, juga penyuluhnya terbatas. Barangkali memang di gabungan kecamatan atau minimal di tingkat kabupaten itu biasanya ada penyuluh yang bertanggung jawab untuk ya mendampingi masyarakat dalam pembentukan kelompok tani hutan. Ya, tidak usah khawatir juga ya, mudah pembentukannya. Nanti bisa juga diketahui juga oleh kepala desa setempat. Ya. Atau gabungan juga bisa, gabungan kelompok tani hutan ya, misalnya 2 atau 3 bergabung menjadi gabungan kelompok tani hutan. Atau bentuknya koperasi itu juga memungkinkan, diperbolehkan untuk mengajukan permohonan perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Ya, yang berikutnya, atau sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu ya. Nanti kita bahas di video-video berikutnya, biar videonya nggak terlalu panjang. Dicerna dulu silahkan, nanti kita lanjutkan apa yang perlu dilampirkan di surat permohonan ini, kemudian nanti bagaimana proses-proses berikutnya sampai kemudian kita mengajukan, sampai kemudian nanti ada verifikasi dan kemudian izin itu keluar. Ya, bagaimana prosesnya akan kita teruskan di video berikutnya. Karena itu tetap di channel Eko Ben. Oke. Saya kira demikian dulu. Saya ringkaskan. Jadi yang pertama ditujukannya kepada siapa? Ditujukan kepada Menteri. Berarti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan tembusan-tembusan yang tadi ya. Silahkan disimak di video awal-awal. Kemudian yang kedua diajukan oleh siapa? Diajukan oleh kelompok ya, bukan individu. Bagaimana pembentukan kelompoknya silahkan disimak, atau di video-video selanjutnya akan saya bahas secara lebih khusus detail tentang pembentukan kelompok tani hutan. Akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang IPHPS ini, pembahasan yang sangat menarik dalam video-video berikutnya. Mudah-mudahan diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk tetap belajar terus, untuk berusaha saling mengingatkan, sehingga tujuan pengelolaan hutan lestari di Indonesia itu akan terwujud dengan hutan lestari masyarakat sejahtera. Itu salah satu tujuan dari perhutanan sosial. Jadi bukan bagi-bagi lahan, tetapi untuk pengelolaan hutan yang lebih baik, pengelolaan hutan yang lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.